Anda bayangkan, ada penghafal Quran yang wafat dalam keadaan tertimpa, dia syahid, dia disolatkan, dimandikan seperti umumnya, tapi statusnya bukan sekedar syahid. Syahid dalam pandangan Allah dengan status sebagai ahli Quran. Ada yang menutup hijab perempuan dengan sempurna, terkena banjir. Bayangkan, wafatnya syahid di sisi Allah, dunianya orang menyebut biasa, syahid di sisi Allah, dan kemuliaannya ditemukan mayatnya setelah beberapa hari, tapi tidak membusuk, keluar bau harum di tubuhnya, dan Allahu Akbar, banjir yang memutar-mutar dirinya itu tidak pernah membuka auratnya. Akhirnya rubah diri kita. Karena itu saya selalu objektif menyampaikan, kalau apa yang saya sampaikan tidak menambah kedekatan Anda dengan Allah dan tidak merubah diri Anda berubah menjadi baik, tinggalkan saya dan cari majlis lain, cari ustadz lain. Itu kebenaran, itu janji. Karena itu turunlah kemudian satu surah dalam satu ayat An-Nisa yang ayat 100 itu sampai 101, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Indah sekali kalimatnya. Wa may yakhruj, di pertengahan ayatnya. Awal ayatnya wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Siapa yang memutuskan dirinya berhijrah, jadi lebih baik. Hijrah itu berpindah pada keadaan yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Ya, tadinya bekerja susah sholat, sekarang pindah pekerjaan yang memudahkan sholat. Tidak harus pindah tempat. Kalau Anda tinggal misalnya di samping masjid, Anda jarang ke masjid. Sulit melangkah ke masjid, ingin merubah keadaan, masjidnya sudah ada. Motor ada, sepeda ada, mobil ada, pengen berubah sekarang. Melihat orang datang ke masjid dari jauh, masa saya yang dekat gak ke masjid? Dengar suara adzan, jadi berubah, tersentuh jiwanya, datang ke masjid, itulah hijrah. Ada keadaan yang tinggal di situ, masjid gak ada, taklim gak ada, suasana gak menyenangkan, tidak ada yang menenangkan kepada jiwa. Anda putuskan pindah tempat kepada rumah yang dekat dengan masjid, dekat dengan kajian, dekat dengan orang-orang baik, itu juga hijrah namanya. Pindah pekerjaan dari yang mendekatkan diri kepada Allah. Cari sholatnya bisa, kalau rizki itu sudah teratur, surga kita yang belum jelas. Rizki gak usah takut. Dengar kalimat ini, sepandang nyawa kita masih kemudian tertanam dalam tubuh kita, belum sampai ke tenggorokan, demi Allah saya katakan, Allah sudah berjanji rizki kita akan diberikan. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan ukuran rizkimu. Walladzi qaddara fahada, telah menetapkan untukmu yang sesuai denganmu. Wa ma tu'adun, dan aku janjikan selama hidup aku akan berikan. Karena itu ketika Nabi menyampaikan sebuah hadis dan lalu dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya nomor hadis yang keempat, maka rizki disandingkan dengan kematian. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi, bacakan sanadnya ya. An Abi Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, fayursalu ilaihi al-malak ya, fayu'maru bi katsbi 40, fayanfukhu fihi ar-ruh, fayu'maru bi katsbi 40, bi katsbi rizqihi wa ajalihi. Dua pertama bersanding. Kata Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian sebelum terlahir akan dihimpun di perut ibundanya. 40 hari pertama baru berbentuk spermatozoa dengan ovum yang berproses. 40 hari kedua kemudian menjadi zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, mulai ada seperti daging sekratan. Lalu diperintahkan malaikat meniupkan roh, usia 120 hari, 4 bulan sudah ada roh. Kemudian ditiupkan rohnya. Wa yu'maru bi katsbi 40, diperintahkan malaikat menuliskan, menetapkan 4 hal. Dari 4 ini, 2 pertama disebutkan bi katsbi rizqihi wa ajalihi, rizki dan ajalnya. Rizki bersanding dengan kematian. Jadi kalau orang belum meninggal, rizki akan diberikan. Makanya sifat rizki sama dengan kematian, sama-sama gaib. Sama-sama gaib, kita cari dulu. Kita usahakan. Kita menjemput kematian dengan beramal saleh, mencari rizki pun dengan saleh. Gak ditampakkan. Kalau ditampakkan, Anda gak akan semangat kemudian untuk bekerja dalam kehidupan. Rizki antum misalnya 100 miliar. Malam ini udah diambil 99 miliar, 999 juta, ya 99.000 rupiah. 99 miliar, 999 juta, 999.000 rupiah, tinggal 1.000. Dan tahu kalau itu diambil 1.000, meninggal. Apa Anda pikir besok Anda bekerja? Tidak. Itikaf di Masjid Al-Ihsan. Astagfirullah. Ya.
Kenapa? Pulang dulu istirahat, tinggal 1000. Capek, lemes tidur, dibangunin, plak, kasih aku, sedot, sesedot meninggal. Sifatnya gaib. Jadi nggak usah takut dengan rizki, nggak usah takut. Rizki itu teratur. Anda tinggal mau bekerja, bergerak, rizki diturunkan. Yang belum jelas itu surga kita. Kita cari, ya hijrah. Nah, Kak, di antara cara hijrah itu nggak bisa langsung Anda kerjakan. Hijrah terbaik belajar dulu lewat ilmu supaya beramalnya benar. Maka muncul kemudian kalimat dari para ulama, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru beramal. Maksudnya amalnya disertai ilmu. Ya, tapi jangan lupa ini kalimat sering dipotong juga. Ada al-adabu qabla al-ilmi, adab sebelum ilmu. Di kalimatnya dipotong, bilangnya al-ilmu qabla al-amal, betul, tapi jangan lupa al-adabu qabla al-ilmi, adab sebelum ilmu. Orang yang menghapus kalimat adab sebelum ilmu, langsung ilmu kemudian amal, itu biasanya berilmu tapi tak beradab. Itu yang bahaya. Ya. Nah, adab, ilmu, amal. Datang dia ke majelis ilmu untuk belajar. Ayatnya apa berbunyi? Teruskan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi war Rasul, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang tergerak berhijrah? Ya Allah, saya banyak berbuat salah, saya ingin berubah ya Allah, saya ingin taubat. Datang dia ke majelis ilmu, dapat info, Ustaz Fulan, berangkat dia di jalan. Sampai di jalan, thumma yudrikul maut, tiba-tiba datang maut menjemputnya lebih cepat dari apa yang ia duga. Mautnya tepat waktu, dia duga-duga mungkin masih lama kemudian wafatnya, ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, meninggal di jalan. Apa kesaksian Allahnya? Perhatikan kalimatnya. Faqad, pakai fa, pakai qad. Fa-nya menunjukkan cepat, harfu atin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merespon sesuatu dengan cepat tanpa jeda. Qad tahqiq, huruf yang menjamin kepastian. Maka kalimatnya diterjemahkan dengan kalimat berikut. Maka Allah menjaminnya dengan cepat dan pasti. Waqa'a ajruhu 'ala Allah, dituliskan langsung pahalanya, digugurkan dosa-dosanya. Nah, ini kalau kemudian tidak ditemukan yang seperti ini, maka turun kemudian status syahidnya pada yang begini. 4 ini. Kalau masih ada buru, Pak, Bu. Teman-teman buru, coba dalam sepekan tuh, di mana ada majlisnya? Al-Ihsan, Al-Azhar, Baitur Rahim, Jannatul Firdaus, sana lagi terus. Coba cari yang lebih dekat dengan Anda. Yang penting mudah-mudahan kita mah ikhtiar aja, nggak tahu kapan wafatnya. Penting ikhtiar. Ada amalan ini, kejar. Mudah-mudahan saat wafat dalam situasi sedang ta'lim, wafat sedang sholat. Walaupun naik misalnya, ya bis kota, ya mau naik misalnya mobil-mobil dan online yang lain sebagainya, mau naik taksi, mau naik bis, usahakan di situ berzikir, istighfar, subhanallah, masya Allah, astagfirullah, baca Quran. Kenapa? Mudah-mudahan saat wafat sedang zikir. Nah, ini jalan foto sini, foto situ, ceplik ini, ceplik itu, update status. Ketemu Ustadz bukan minta doa, minta foto. Antum buat apa? Buat bukti Ustadz di alam kubur. Allah. Man robuka, jamaah Ustaz Adi. Enggak ngaruh. Jelas ya? Tayyib. Jadi ini. Nah, kalau itu tidak ada, ta'lim misalnya belum dapat peluang karena terisolasi di sebuah tempat misalnya. Ta'lim nggak berjalan karena ada wabah. Ya, nggak bisa. Kalau wabah itu kata Nabi, yang dari luar daerah itu jangan datang, yang situ jangan keluar. Itu rumus. Ya, itu rumus dia penyakit menular. Makanya kalau ada penyakit yang menular, ya flu, yang flu berat itu yang mungkin menular, jangan paksain ke masjid. Di rumah itu lebih utama. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Hadisnya sahih. Jika seorang hamba sedang sakit atau bahkan sedang safar dan tidak bisa menunaikan amalan rutin yang selalu ia kerjakan, maka ketika ia mengerjakannya tanpa amalan rutinnya itu, pahalanya tetap diberikan sempurna. Kalau ada seorang hamba sakit, biasa ke masjid, kena flu-nya flu berat, yang kalau datang bisa menular, yang lain kena flu semua. Maksa lagi pengen di belakang imam. Imamnya kena flu juga. Besoknya nggak ada yang imamin, celaka, Cepi. Ya. Ya. Makanya tinggal di rumah. Saat di rumah itu Anda sholat padahal biasa ke masjid, pahalanya diberikan sesuai dengan yang biasa ke masjid. Pahala yang sama dengan ke masjid. Nah, ini mungkin karena ilmu ini belum sampai, makanya dipaksakan ke masjid. Kalau sudah sampai ilmunya, di rumah aja nggak apa-apa. Papa ke masjid, Pak, pahalanya banyak. Mama, hadis Nabi. Ya udah jangan deket-deket mama sana-sana. Misalnya. Nah, jadi
Jadi yang dari luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar penyakit menular itu. Ini yang terkena wabah tiba-tiba meninggal kemudian. Mat'un. Maka status siapa tadi? Syahid. Tapi bukan syahid dunia, hanya akhirat saja. Itu pun statusnya di bawah yang tadi. Ya, yang ta'lim, yang syahid di medan perang itu masih di bawah. Jelas di sini? Mat'un, yang wafat dalam keadaan terserang penyakit di perut, sakit perut, mah akut, termasuk perjuangan yang levelnya paling tinggi di sini. Seorang ibu yang tengah mengandung wafat, ya melahirkan wafat. Itu tinggi bu pahalanya. Ibu nggak usah takut bu kalau sedang lahiran, nggak usah takut. Nggak ada kaitan dengan kematian. Kematian itu tidak identik dengan lahiran. Kematian tidak identik dengan jantungan. Banyak orang sakit jantung masih hidup, ya. Ada yang kutilan meninggal. Itu karena datang orang, Ustaz, ginjalnya udah nggak ada. Ustaz, saya sakit jantung. Pak, bu, nggak ada kaitan dengan kematian. Banyak orang sakit masih hidup, orang sehat meninggal. Orang banyak jantung sehat meninggal. Ya, banyak kemudian orang macam-macam meninggal juga. Jadi nggak ada kaitan. Ibu kalau mau lahiran nggak usah takut, nggak ada hubungan dengan kematian. Tapi itu jihad. Kalau meninggal pada saat itu statusnya tinggi, syahid. Sedang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit misalnya datang bulan, ya head, udah head aja lah gitu. Datang bulan, datang matahari dan sebagainya udah. Head itu kan khusus perempuan dan bukan aib menyebutkan head. Sakit perut dan meninggal dunia, masuk syahid. Syahidah. Ini belum ada ilmunya aja. Kalau sudah tahu itu sudah. Ya. Jalani, bersabar, kerjakan amal soleh, zikir. Kalau sedang sakit itu zikir. Zikir. Allah, astagfirullah, astagfirullah. Nah ini kan zikir nggak keluar, kalimat-kalimat kasar. Aing ngeri. Itu kalau nggak pernah kemudian beramal soleh susah. Ya. Gharik, tenggelam. Ingat-ingat ya, dasarnya iman beramal soleh. Jadi masih dia beriman, artinya yang beriman. Kalau nggak beriman nggak masuk kategori ini. Walaupun tenggelam tidak. Kalau tenggelam di mana? Belum tentu. Tenggelam tuh di air, bukan di laut. Di air, bisa yang di danau, bisa yang di laut, bisa tiba-tiba air laut naik, terkena, terbawa, terseret dan sebagainya. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang memang tertuliskan demikian. Allah cintai, dia udah beramal. Ya, Masya Allah, saudara kita doakan yang di Aceh, yang terkena tsunami dulu, mudah-mudahan masuk kategori syahid dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita melihat positifnya yang baik-baiknya, maksudnya berhusnudzan. Ya, jangan terfikir yang lain-lainnya. Kalau pelaku maksiat sedang maksiat kemudian terkena, ya sudah, itu ajal bagian darinya. Ya, itu bukan syahid lagi. Pelaku maksiat sedang maksiat kena banjir syahid, bukan itu mah. Ya, bukan, udah wafat aja itu, selesai. Ya, tapi orang-orang yang sedang beriman, beramal saleh, mengerjakan sesuatu yang baik-baik, yang tidak sedang maksiat, ya maka masuk dalam kategori ini. Kemudian sahibul hadmi, yang tertimpa bangunan, runtuhan. Tapi dengan cara, awas hati-hati, yang tidak direncanakan. Memang tertimpa saja. Yang udah miring nih, yang lampu. Ya, sengaja di situ. Angin sedang kencang. Ngapain? Syahid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sedang berdiri. Tiba-tiba sadar kemudian atap bangunan itu sedang lapuk. Seketika langsung berpindah. Begitu pindah jatuhlah bangunan itu. Bruk. Selamat beliau. Kata seorang di sampingnya, Ali, kenapa engkau menghindar dari takdir terkena bangunan itu? Kata Ali, saya berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Maksudnya mengajari orang ini, ya, bahwa kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat keadaan. Kalau memang ada yang berbahaya, pindah. Jelas ya? Jadi bukan ditungguin. Tsunami datang, syahid. Bukan, pergi. Jelas ya? Kalau tak sadar tiba-tiba kena dan sebagainya, sedang baca Quran, kena. Gempa tertimpa. Adik kelas saya itu mengabdi kemudian di Palu. Dia bikin pesantren Quran. Terjadilah gempa itu. Saat gempa terjadi, banyak cerita pilu yang dia bawa. Dia datang ke sini malam-malam bertemu dengan kami. Ada sebagian juga teman-teman mengisahkan, Allahu Akbar, ada para santriwati, mereka penghafal Quran. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang sudah 30 juz selesai. Ada kisah tentang kerudung, ada kisah tentang mushaf. Allahu Akbar. Satu kali ada yang sudah tertimpa oleh bangunan gempa. Ini kisah nyata. Kemudian saat tertimpa itu, pertama dia minta selamatkan dulu temannya dulu. Kawan saya tolong keluarkan dulu. Sudah diambil kemudian kawannya,
Yang kedua, yang paling menarik. Karena ini yang paling berat, harus menggunakan alat yang spesial, khusus. Alatnya belum tiba. Apa yang ia katakan? Tolong mushaf saya. Mushaf saya. Dia pegang mushaf, dia selamatkan mushaf dia. Yang ia baca, yang membantu, yang menghafal Quran sampai khatam, yang mengangkat derajatnya, tolong mushaf saya. Dan saat kemudian alat itu tiba, dia wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan pelukan mushaf di tangannya. Anda bayangkan, ada penghafal Quran yang wafat dalam keadaan tertimpa, dia syahid, dia disolatkan, dimandikan seperti umumnya, tapi statusnya bukan sekedar syahid. Syahid dalam pandangan Allah dengan status sebagai ahli Quran. Ada yang menutup hijab perempuan, tutup dengan sempurna, terkena banjir. Bayangkan, wafatnya syahid di sisi Allah, dunianya orang menyebut biasa, syahid di sisi Allah, dan kemuliaannya ditemukan mayatnya setelah beberapa hari tapi tidak membusuk, keluar bau harum di tubuhnya, dan Allahu Akbar, banjir yang memutar-mutar dirinya itu tidak pernah membuka auratnya. Wafat beberapa hari, jasadnya utuh, baunya harum, dan Allahu Akbar, demi Allah, auratnya tidak terbuka, tertutup. Orang kena banjir itu kan macam-macam, kena tersingkap, kena jadi tertutup. Jangan takut. Jadi kalau tanda itu sudah dibuka oleh Allah, bukan sekedar dalam kalimat yang tertuliskan di mushaf yang dituliskan, tapi sudah menjadi tanda nyata dalam kehidupan, Anda belum beriman dan belum yakin juga, lantas Allah harus memberikan tanda apa lagi? Maka teman-teman, ini 4 contoh ini, nanti ada tambahan yang meninggal dalam keadaan terbakar, kena kebakaran, macam-macam ada. Ini hanya gambaran contoh kepada kita bahwa setiap hal dalam kondisi apapun usahakan selalu berbuat baik. Dan ketika berbuat baik, disaksikan oleh Allah kebaikan itu. Dalam wafat itulah sedang berbuat baik. Ketika disaksikan oleh Allah, bahasa Arabnya kan saya katakan di pertemuan yang lalu, sesuatu yang disaksikan disebut syahid. Ada syahidun, ada masyhudun. Masyhud dipersaksikan oleh Allah. Syahid melihat langsung kejadiannya. Yang syahid itu yang di medan perang, yang di alam pertempuran, yang macam, melihat keutamaan-keutamaan itu. Yang masyhud disaksikan oleh Allah, sedang beramal soleh, wafatnya beramal soleh, kena wabah sedang beramal soleh, sakit perut sambil berzikir, ya kena banjir dalam keadaan berbuat baik, disaksikan demikian. Makanya statusnya syahid dengan iman dan amal soleh. Karena itu biasakan beramal soleh, biasakan supaya dapat bagian itu.